Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sekali lagi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bi khuluqin hasanin artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama, jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, apa itu takwa? Aufa, apa takwa itu? Apa takwa? Apa? Mengajarkan kita agar selalu mewujudkan ketakwaan kepada Apa takwa itu? Takwa menurut bahasa apa? taat, patuh, atau menyengaja. Taat, patuh, mengajak. Taat, patuh. Takwa itu taat atau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sering mendengarkan khotib Jumat ketika naik mimbar? Khotib itu selalu berwasiat apa ketika ingin berkhutbah? Ya ayyuhan nas, misalkan. Ya ayyuhal hadirun, atau ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Pernah kan sering dengarkan kalau khutbah Jumat? Ittaqullah haqqa tuqatih, kan gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi hadis ini kita diperintahkan yang pertama untuk takut atau patuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Mau di luar negeri tetap harus takwa. Mau di mana saja Aufa berada. Mau di dalam hutan, mau di mall, mau di hotel, mau di mana saja, harus bawa yang namanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu. Nah, lalu yang kedua, ketika sudah bertakwa kepada Allah, sudah berusaha taat dan patuh kepada Allah, lalu iringilah. Namanya manusia itu kan pasti punya keburukan, betul enggak? Ya, namanya manusia itu pasti pernah mengalami atau mengamalkan atau pernah melakukan kejahatan ataupun kesalahan ataupun pekerjaan yang buruk, betul nggak? Nah, oleh karena itu hadis ini di sini, Afikah duduk, perhatikan. Oleh karena itu hadis di sini
iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Contohnya misalkan, tidak sengaja Aufa itu berbuat salah kepada temannya, atau dia telah berbuat keburukan. Nah, lalu caranya bagaimana agar keburukan itu lama-lama hilang? Baik itu dosanya ataupun kelakuannya Aufa yang kemarin bisa berubah menjadi baik. Maka dosa-dosanya itu akan hilang, akan terhapus, akan dimaafkan manakala Aufa itu selalu berbuat baik. Nah, kesalahan si Aufa yang diperbuatnya itu adalah kekhilafan atau ketidaktahuan. Oleh karenanya, iringilah keburukannya Aufa dengan kebaikan. Di saat Aufa berbuat salah, jangan pernah berhenti berbuat baik. Di saat Akil berbuat salah, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena disitulah jangan-jangan kesalahan-kesalahan Akil bisa dimaafkan dengan perbuatan baik itu sendiri. Makanya di sini disuruh iringilah keburukanmu itu dengan kebaikan, sehingga keburukan itu bisa terhapusi dengan amal-amal baikmu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ingat, kalau sudah bertakwa, sudah beramal, ya, bergaulah kepada sesama manusia. Baik itu saudara, baik itu teman, baik itu tetangga, baik itu adik, baik itu kakak, apapun itu bentuknya, selama itu manusia, dan juga kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada yang lain-lainnya, bi khuluqin hasanin, yaitu dengan akhlak yang baik. Bergaulah kepada sesama makhluk Allah dengan akhlak yang baik. Tuh. Allah dan Nabi tidak pernah menyuruh kepada kita untuk bergaulah dengan sesukamu atau bergaulah dengan keburukan. Tidak, tetapi perintah ini adalah membentuk agar kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengutamakan akhlakul karimah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin, dan pergaulilah manusia-manusia dengan akhlak yang baik. Kalau sudah pertama takut kepada Allah, patuh. Lalu yang keduanya selalu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Lalu setelah itu jangan lupa bergaulah kepada siapapun dengan akhlak yang baik. Tidak pernah melihat siapa dia. Jangan mentang-mentang dia susah lalu nggak ditemenin. Jangan mentang-mentang dia miskin lalu nggak ditemenin. Jangan mentang-mentang dia tidak mengerti pelajaran atau kurang dalam pelajaran lalu nggak ditemenin. Justru kebalikannya, ketika melihat orang-orang yang lemah, ketika melihat orang-orang yang lemah, kurang ekonominya, misalkan dia susah, atau dia lemah, ataupun dia belum bisa menangkap pelajaran, ataupun dia sakit, atau bagaimana, pergaulilah, temanilah, bersahabatlah. Jangan-jangan di situ berkat Aufa nemenin Fatul yang misalkan susah, disitulah mungkin Aufa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Yang pertama tadi apa? Takwa. Kedua, iringilah keburukan dengan kebaik. Yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, di mana saja, oleh siapa saja, dan dimanapun. Mau itu orang musafir, mau itu orang gila. Kalau ngeliat orang gila di jalan jangan dikatain, oh orang gila, oh orang gila. Jangan, nggak boleh. Kalau kamu menghina dia, jangan. Ken, duduk. Ken, ya.
Jangan menghina. Justru kasih makan. Kalau punya makanan kasih makan, jangan dikatain. Ini udah nggak dikasih makan, nggak dikasih duit, dikatain 2 kali dosanya. Orang gila, orang jangan. Ini Afiko kalau udah ngeliat orang gila, nggak boleh. Ya nanti dipukul. Baik. Nah, dan lalu apa? Apa yang diperoleh bagi orang-orang yang sudah menjalankan hadis ini? Ayo. Apa yang akan didapat bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik? Apa yang didapatnya? Yang pertama, ia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentunya dia akan memperoleh ataupun diberi jalan keluar dari persoalan-persoalan ataupun masalah. Fatul, dia bertakwa. Ketika Fatul punya masalah, dia akan dikasih kemudahan jalan keluarnya. Contoh, hutangnya banyak. Dengan sebab Fatul bertakwa kepada Allah, insya Allah dikasih jalan keluarnya. Hutangnya jadi lunas. Lalu yang ketiga adalah, lalu berikutnya apa setelah mendapat kemuliaan dari Allah, lalu berikutnya diberikan kemudahan dari setiap persoalan, lalu yang berikutnya adalah memperoleh rezeki dari jalan yang tak terduga. Memperoleh rezeki dari jalan yang tak terduga. Maksudnya apa? Dari jalan yang tak terduga, yang nggak disangka-sangka, tiba-tiba Alsa dikasih uang. Wah, misalkan tiba-tiba ada undangan, tiba-tiba misalkan ada door prize isinya 5 juta atas nama Gendis, wah, atau atas nama Alia, atau atas nama handphone, misalkan handphone, mendapatkan handphone atas nama Kalila, wah, itu namanya dapat rezeki yang tak terduga-duga. Kerja enggak, dapat kerja enggak, tiba-tiba ada yang ngasih uang. Nah, ini jangan heran, karena memang inilah janjinya Allah kepada orang yang bertakwa, akan dijamin rezekinya. Orang yang bertakwa, janji Allah bagaimana, Fatul? Orang yang bertakwa dijamin rezekinya oleh Allah. Insya Allah ia akan selalu diberkahi dalam hidupnya. Lalu berikutnya apa? Ketika mendapat rezeki yang tak terduga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masuk ke sana, dengerin. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir apa, Altamis? Apa yang terakhir, Altamis? Tentunya bagi orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga apa? Surga apa namanya? Darussalam. Surga apa lagi? Firdaus. Ilahilas tulir Firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahablita batan waghfir dzunubi fa innaka
firzan bil azimi. Nah, itulah. Ittaqillaha. Hah? Enggak ada. Mau kerja. Hah? Nanti. Lah, Fatul. Baik. Itu ya, itu ini dihafalkan.